Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Suharyanto dari PT Elytra. Saya di sini menjabat sebagai Direktur Keuangan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan perusahaan saya. PT Elytra didirikan pada tanggal 6 Oktober 2022. Anggota PT Elytra sendiri yaitu Anwar Dwi Pradana sebagai Komisaris dan Bagus Trio Dwi Kusuma sebagai Direktur Utama, Ahmad Latif Trihasnawi sebagai Direktur Operasional, dan Aditya Ahmad Nugraha sebagai Direktur Teknik. PT Elytra sendiri sekarang beralamat di Jalan Gadekan Raya, Bantul, sebelah barat Masjid Agung Bantul. Analisis kelayakan bisnis kami yaitu kelayakan bisnis adalah kegiatan membahas kelayakan suatu usaha. Menentukan studi kelayakan bisnis penting dilakukan sebelum menulis rencana bisnis. Bukan hanya mengidentifikasi potensi masalah, analisis kelayakan bisnis juga membahas bagaimana solusi masalah tersebut. Misalnya seperti masalah mengenai operasional dan bagaimana bisnis berjalannya. Tujuan melakukan analisis kelayakan bisnis yaitu untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang proyek layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi Anda dari resiko kerugian. Yang kedua, analisis kelayakan bisnis yang dilakukan secara mendalam bahkan dapat membantu Anda menjalankan elemen penting usaha seperti pemasaran, sebab analisis ini memberikan gambar situasi bisnis yang akan Anda hadapi nanti. Aspek penting dalam menganalisis kelayakan bisnis ada 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek manajemen, yang kedua aspek keuangan, yang ketiga aspek hukum, yang keempat aspek pasar dan pemasaran, dan yang terakhir yang kelima adalah aspek ekonomi dan budaya. Aspek manajemen yaitu salah satu aspek analisis kelayakan bisnis yang berhubungan dengan operasional bisnis, mulai dari tahapan pembangunan hingga tahapan pengembangan. Bisa dibilang aspek ini yang cakupannya paling luas, sebab Anda harus mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, mulai dari sumber daya hingga keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu aspek keuangan. Setiap bisnis pasti butuh modal untuk bisa berjalan. Maka dari itu aspek keuangan merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan sebuah proyek bisnis. Di samping modal, analisis kelayakan bisnis ini juga membahas tentang perkiraan arus kas dan profit, termasuk juga aset bisnis dan bagaimana tingkat likuiditasnya untuk menjadikan uang tunai. Yang ketiga yaitu aspek hukum. Salah satu aspek analisis kelayakan bisnis yaitu aspek manajemen. Aspek hukum membahas tentang syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi perusahaan. Apakah ada kemungkinan sistem akan bertentangan dengan hukum? Jika iya, bagaimana solusinya? Dan jika tidak, apa saja yang harus dipersiapkan agar perusahaan Anda nantinya legal dan bisa disahkan secara hukum? Yang keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran. Target pasar dan cara pemasaran merupakan elemen penting dalam bisnis. Tanpa adanya pelanggan, mustahil bisnis bisa berjalan. Maka tidak mengherankan jika pasar dan pemasaran pun menjadi aspek analisis kelayakan usaha. Dalam aspek ini yang dinilai adalah potensi pasar, segmentasi pasar, perkiraan jumlah konsumen yang bisa didapat, dan daya beli target pasar hingga situasi persaingan bisnis. Yang kelima dan yang terakhir yaitu aspek ekonomi dan budaya. Aspek analisis kelayakan bisnis adalah ekonomi dan budaya.
Aspek ini menyoroti bagaimana peran usaha serta lingkungan di sekitar mereka. Apakah bisnis tersebut memberikan manfaat ekonomis untuk lingkungan sekitar atau justru merugikan lingkungan sekitar. Bisnis yang kami tawarkan di PT Elytra sendiri yang pertama yaitu variasi motor. Setelah saya dan teman-teman analisis, variasi motor zaman sekarang banyak diminati oleh muda-mudi karena sekarang motor-motor banyak dimodif. Salah satu dari yang kami tawarkan yaitu spare part motor, lampu alis dan sebagainya. Yang kedua yaitu penjualan lele. Setelah saya analisis dan teman-teman saya, penjualan lele memiliki peluang bisnis yang sangat besar. Terutama pasarnya ditujukan kepada para penjual pecel lele dan bisa di restoran dan di rumah-rumah makan. Yang ketiga yaitu bisnis makelar. Makelar sendiri yaitu menjual atau menawarkan barang orang lain kepada orang lain. Target pencapaian perusahaan kami 1 tahunnya yaitu target optimisnya sekitar 69 juta, target realistisnya 41 dan target pesimisnya 41 juta. Sekitar 27 juta. Sekian pencapaian bisnis plan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.